Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar dan pecinta ilmu Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari kita dengan sesuatu yang mulia, ibadah salat subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak dalam majelis kita, majelis ilmu kita, yang mudah-mudahan membawa keberkahan dalam hidup dan keluarga kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada siapapun dari umat ini yang mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat, pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang mana kita akan memasuki bab yang ke-9, ya, tentang babun atau babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab, ya, yang berbicara tentang orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau sejenisnya. Ini pada halaman yang ke-88. Bab yang menerangkan tentang, ya, siapa yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau sejenisnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23 yang menjadikan dalil dan dasar terhadap pembahasan pada bab ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa qaulillahi ta'ala, berfirman di dalam surah An-Najm, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Afara'aytum, di sini beritahukanlah kepadaku oleh kalian wahai orang-orang musyrikin, apakah Lata, Uzza dan Manat ats-tsalitsata al-ukhra, yang ketiga dan yang terakhir, ya, semua itu apakah bisa memberikan manfaat? Semua itu apakah bisa memberikan kebaikan? Beritahukan kepadaku, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kaum musyrikin tentang apa yang mereka sembah, tentang apa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, kepada mereka, karena mereka menyembah Lata, menyembah Uzza dan menyembah Manat. Lalu Allah katakan, alakumuz dzakaru wa lahul untha. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan baginya Allah anak perempuan? Nah, di sini mereka, ya, menyebutkan bahwa anak mereka itu adalah
bagi mereka anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mereka sebutkan itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka menyebutkan malaikat itu anak perempuannya Allah. Bagaimana mereka mengatakan hal itu? Ya. Sedangkan mereka saja tidak menyukai anak perempuan, apalagi mereka nisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Lalu Allah katakan tilka idza qismatun diza. Dan itu adalah sebuah pembagian. Qismatun diza. Itu adalah pembagian yang tidak adil. Kalian bagi bahwa laki-laki itu anak kalian, untuk kalian, dan perempuan itu adalah untuk Allah. Ini sebuah pembagian yang zalim. Ya, pembagian yang tidak adil. Lalu Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dan penamaan-penamaan Lata, Uzza, Manat itu adalah penamaan yang kalian sebut. Dan kalian disebut oleh bapak kalian. Yang memberikan nama-nama itu adalah kalian dan bapak-bapak kalian. Ya. Tidak ada panduannya. Maka Allah katakan, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalil untuk itu. Penyembahan kalian terhadap Manat, terhadap Uzza, terhadap Lata, itu adalah nama yang kalian berikan dan telah diberikan pula oleh bapak kalian. Sungguh itu tidak ada panduannya, sungguh itu tidak ada dalilnya. Ya. Lalu Allah katakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Sungguh tidaklah mereka itu orang-orang musyrikin mengikuti apa yang mereka lakukan itu kecuali adalah mengikuti adh-dhann, ya, hanya mengikuti ya prasangka. Prasangka, makanya agama tidak bisa dirancang dengan prasangka. Tidak bisa, karena agama ini syariat yang diturunkan Allah dengan sempurna. Maka siapapun yang merancang agamanya, yang mendesain agamanya dengan logikanya, dengan prasangkanya, ya, maka akan berujung dengan penyimpangan. Tidak hanya prasangka yang menjadi dasar ibadah mereka, wa ma tahwal anfus. Ini juga landasannya apa? Hawa nafsu mereka. Maka ikhwafillah, agama tidak bisa dibangun di atas logika, di atas prasangka, di atas hawa nafsu, bahkan di atas budaya. Tidak bisa. Nah, siapapun yang membangun agamanya dengan landasan tersebut, maka akan berujung dengan penyimpangan-penyimpangan dan perkara-perkara bid'ah yang tercela dalam agama kita. Allah tegas mengatakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, yaitu petunjuk. Inilah ayat yang menjadi dasar hukum bertabarruk dengan pohon dan batu atau sejenisnya. Bahkan subhanallah, ini adalah sebuah perbuatan yang tidak masuk akal dan tidak logis. Ada di antara ya, bukan hanya tabarruk kepada batu, kepada pohon, tapi ada yang bertabarruk kepada kotoran hewan. Apa istilah dulu? Kebauke slamet, ya, pernah itu. Ini di mana? Di mana akalnya, ya? Di mana? Jangan kita bicara yang lain, tapi di mana letak hati nuraninya? Apa yang bisa diberikan oleh kotoran kebau keslamet itu? Apa yang bisa diberikan manfaat untuknya? Nah, ini makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, seluruh perbuatan ya bertabarruk terhadap pohon, terhadap bebatuan dan sesuatu yang atau sejenisnya, maka ini adalah perbuatan yang tercela dan ini adalah perkara, ya, perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Maka kita
harus menghindari bab-bab seperti ini. Di dalam Islam bukan tidak boleh tabarruk, boleh, tapi ada tabarruk syar'iyyah ya, dan ada tabarruk asyirkiyah. Ya, di antaranya apa? Kita minta doa kepada ya yang orang-orang yang saleh yang masih hidup. Ya, kita minta doakan, dan babnya insyaallah banyak. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab tentang ini. Kaidah-kaidah ya tentang tawassul dan kaidah-kaidah tentang bertabarruk. Ya, kita tidak mengharamkan mutlak, tapi ada yang terlarang, ada yang syar'i. Nah, termasuklah ya yang terlarang itu bertabaruk dengan pohon, bertabaruk dengan batu, bahkan terbaruk dengan kuburan, dengan salat di tempat di kuburan itu, salat di situ, meminta kepadanya dan lain sebagainya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan ya menyebutkan di dalam penjelasan bab yang ke-9 ini, munasabatul babi li kitab tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al-munafiyati litauhid au kamalih. Bab ini adalah kelanjutan tentang menyebutkan kesyirikan-kesyirikan yang menafikan tauhid dan menafikan kesempurnaan tauhid kita. Di bab ini tentang pembahasannya adalah kelanjutan terhadap kesyirikan ya, dan yang menafikan tauhid dan kesempurnaan tauhid kita. Naam. Tabarruk artinya apa? At-tabarruku talabul barakah, meminta berkah. Kalau bahasa kita ngalap berkah katanya kan. Talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. Mengharap berkah dan meyakini keberkahan. Talabul barakah, meminta keberkahan ya, au wa raja'uha, mengharap keberkahan, wa i'tiqaduha, dan meyakini keberkahan. Nah, wa nahwihima maksudnya adalah ma asbahahuma, yang serupa dengan pohon dan batu, min buqatin, bisa jadi ya, sebuah tempat yang mengatakan meyakini itu melahirkan keberkahan, au qabrin au magharatin, atau tanah lapang, au qabrin, atau kuburan keramat, datang ke sana minta berkah. Habis menikah datang ke kuburan minta keberkahan supaya suami istrinya langgeng, harmonis, atau minta kelapangan rezeki, ngalap berkah kepada kuburan, waliyadzubillah, atau ngalap berkah kepada pohon yang dianggap keramat, atau batu yang dianggap keramat. La ilaha illallah hadhihi ya. Dan ini semua adalah perbuatan bid'ah yang tercela dan merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, ikhwafillah rahimahullah. Au mashhadin au asarin, atau pada kuburan atau pada peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak yang dianggap berkah. Artinya penyebutan berkah, ngambil berkah kepada pohon dan batu ini hanya sebagai sampel, dan yang lainnya boleh dikiaskan. Ya, dari tempat yang dianggap berkah, dari sesuatu yang dianggap berkah. Nah, sedikit terkait dengan Hajar Aswad misalnya kan. Ini kalian mengatakan ngalap berkah ke batu tidak boleh. Tapi apa yang kalian lakukan terhadap, ya kalau kalian tawaf di sana disunahkan untuk apa? Mencium Hajar Aswad. Dan kita mencium itu adalah termasuk bagian dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terlihat pada perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, saya tahu bahwa batu ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalaulah bukan karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya, maka aku tidak melakukannya. Ikhwafillah, beda ya. Apa yang kita lakukan di saat kita tawaf mencium Hajar Aswad itu tidak sama dengan apa yang terlarang dari pembahasan kita. Yang terlarang itu pergi ke pulau mana, nemu sesuatu batu yang dianggap keramat, atau ke tempat yang dianggap keramat,
atau ke goa-goa yang dianggap di situ ada batu yang ada keramatnya, atau ya di tanah lapang yang di situ diyakini ada pohon yang keramat yang bisa bisa minta tolong dan seterusnya. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ya, inilah tabaruk dengan yang dilarang itu. Ikhwafillah rahimahullah. Makna ayat afara'aitum ay akhbiruni an hadhil asnam hal nafa'at aw darrat. Beritahu saya, kata Allah, apakah berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya. Lalu Allata quri'a bi takhfif ta, dibaca dengan dibaca dengan bi takhfif at-ta, wa quri'a bi tasdidiha, bisa baca dengan Allata atau bisa baca dengan Allata, dengan tasdid dan takhfif. Bacaan yang pertama itu artinya apa? Itu arti Allata, ismu sakhratin bayda mankushat 'alaiha, ya, sebuah pohon, sebuah batu yang putih terukir di atasnya bait. Di batu itu di atasnya ya ada ukiran rumah, baitun. Di mana letaknya Lata ini? Di Taif. Jadi Lata ini, berhala Lata ini di mana? Di Taif. Ya. Wa 'alal qira'ati tsaniyati, dan bacaan yang kedua Allata ya bitasydid, ismu fa'il min latta, ya, isim fa'il dari kata latta, li rajulin kana yalittu as-sawiqa lil hajj. Itu seseorang yang membuat ya sejenis makanan untuk para jemaah haji. Nah, famata, ketika orang ini meninggal, dia sangat dermawan ini orang, membuat makanan untuk para jemaah haji yang datang. Nah, setelah dia meninggal dunia, fa'aqafu ala qabrih, mereka semua ya duduk kayak seperti ya orang-orang mengharap berkah dengan kuburan Allat ini. Ikhwafillah, ya, inilah makna Allata. Adapun Al-Uzza, syajaratu samur, sejenis pohon. Ya, sejenis pohon. Kalau Lata batu. Di mana letaknya tadi? Di Taif. Kalau Uzza itu adalah sejenis pohon. Qad buniya haulaha, telah dibangun di sekitarnya, wa ju'ila laha astarun, dan dijadikan ya sitar-sitar, tirai-tirai, baina Makkah wa Taif. Letaknya Uzza itu adalah antara Mekah dan Taif. Jadi beda-beda nampaknya nih. Kalau Lata itu di Taif, kalau Uzza antara Mekah dan Taif. Manat, ya, sanamun, ini berhala. Manat itu adalah berhala bil mushallal baina Makkah wal Madinah. Berhala yang terletak antara dua kota, Mekah dan Madinah. Ada yang menyebutkan di Wadi Qudait, ya. Dan ini masih ada, artinya posisi namanya itu, tapi Manat tentu tidak ada lagi. Nah, inilah tiga berhala yang disembah oleh mereka. Berhala yang terbuat dari batu, letaknya di tempatnya di Taif, yang namanya Lata. Ya, Uzza adalah sebuah pohon, sejenis pohon yang letaknya antara Mekah dan Taif. Dan Manat adalah berhala yang mana terletak antara Mekah dan Madinah. Ini ikhwafillah, as-salisatal ukhra ay dhammun laha bi ta'akhur. Ini sebuah celaan terhadap berhala ini, ya. Ilmu ta'akhir al-wadi'at al-miqdar, ya, yang terakhir dan tidak memiliki atau memiliki rendah kedudukan, yang tidak bernilai. Yang namanya Manat, ini sesuatu yang tidak bernilai. Ikhwafillah, lalu Allah katakan alakumuz zakaru dalam ayat ini, itaj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa zakar. Kalian jadikan bagi kalian apa yang kalian inginkan, yaitu yang laki-laki. Karena orang musyrikin menyukai anak laki-laki dan mereka tidak suka anak perempuan. Merasa terhina kalau lahir anak perempuan, maka tidak jarang dalam kehidupan mereka yaitu mengubur anak perempuan. Karena kekuatan di masa itu ya digolongkan kepada kaum laki-laki, maka siapapun ya suku,
golongan yang banyak anak laki-lakinya itu merasa terhormat. Karena perempuan itu lambang kehinaan, laki-laki itu lambang ya keperkasaan, kekuatan dan kemuliaan. Makanya mereka bagi ya alakumuz zakaru, kata Allah, bagi kalian anak laki-laki, walahul untha taj'aluna lahul inath. Allah kalian jadikan bagi Allah itu anak perempuan, ya haitsu taqulun, di mana kalian mengatakan, kata Allah, al malaikatu banatullah, malaikat itu anak perempuannya Allah. Ini perkataan orang-orang musyrikin. Diza ay jawrun wa batil, pembagian yang tidak adil, yang zalim, yang tidak baik. Asma mujarradut tasmiyah, hanya penamaan saja itu. Kalian sebut Latta, Uzza, Manat, hanya penamaan oleh yang kalian sebut, yang kalian berikan. Sammaitumuha min tilqa'i anfusikum, dari diri kalian. Min sultan ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiyah, di mana Allah tidak pernah menurunkan hujjah, bukti atas ketuhanannya. Tidak ada itu nama yang kalian sebut-sebut ya. Hari ini pun akan lahir nama-nama yang disebut-sebut dengan istilah-istilah yang bermacam-macam dan beragam-ragam. Nah semua itu apa? Asma'un ya sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin membuatkan nama-nama itu. Nah, iyattabi'una ay ma yattabi'una ay laisa lahum mustanad. In di sini adalah ma, berarti tidaklah mereka mengikuti itu ya kecuali illa dhanna husna dhannihim bi abaihim, kecuali prasangka baik mereka terhadap orang tua mereka. Ini lagi-lagi di antara bentuk kebiasaan orang musyrikin adalah mengikuti kebiasaan orang tua mereka. Nih, jadi tidak mencari kebenaran dengan apa yang dilakukan. Jangan sampai kita generasi hari ini juga demikian. Ketika diingatkan tentang sebuah ibadah yang tidak ada dasarnya, maka apa katanya? Ini adalah perbuatan orang tua kita. Ini adalah kebiasaan ya kakek nenek buyut kita, tanpa mencari kebenarannya. Ya. Yang kedua, wa ma tahwal anfus, hududu anfusihim fi ri'asa, keinginan diri mereka untuk menjadi ri'asa, mendapatkan kepemimpinan. Nah, ini adalah bagian dari hawa nafsu. Al-huda irsalur rusuli bil hujjatil wadihati wal haqqil munir, di mana Allah telah menyebutkan telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, yaitu diutusnya seorang rasul yang membawa hujjah yang terang dan kebenaran yang jelas ya. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna ijmal dari ayat ini globalnya apa? Ya haju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la yaqilu min hadhil awthani thalatha. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan argumen kepada orang musyrikin tentang ibadah mereka kepada tiga berhala yang tidak masuk akal ini, ma la yaqil, yang tidak berakal ini. Allah mendatangkan hujah. Maza ajadtuhum madza ajadtuhum wa yubaqiuhum ala jawrihim fil qismah. Apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, dan Allah mencela ya mereka atas keburukan mereka di dalam pembagian, ketidakadilan mereka. Haitsu nazzahu anfusahum anil inas wa ja'aluha lillah. Mereka tidak menyukai yang perempuan, tapi mereka jadikan itu untuk Allah. Thumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadzal asnam. Kemudian Allah meminta mereka ya dari hujjah ya dari apa yang mereka sembah dari berhala-berhala itu. Wa yubayyin anna dhanna wa raqbatan nufus la yakunani hujja ala hadzal matlab. Allah menjelaskan kepada mereka ikhwafillah bahwa persangka dan hawa nafsu tidaklah bisa ya dijadikan hujjah untuk apa yang mereka lakukan itu. Wa innamal hujjatu fi dzalika, sedangkan yang bisa dijadikan hujjah itu apa? Ma ja'at bihir rusul minal barahin al wadiha, apa yang dibawa oleh para rasul dari bukti-bukti yang hak, bukti-bukti yang dalil, wal hujajil qati'ah, dan hujjah-hujjah yang bisa ya memutuskan ala wujubi ibadatillahi wahda, yang bisa dijadikan sandaran untuk wajibnya ibadah kepada Allah ya, wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan ibadah
ya terhadap berhala-berhala. Allah mendatangkan hujah itu kepada mereka, mendatangkan argumen ini kepada mereka bahwa apa yang mereka sembani tidak berakal dan apa yang mereka sembani tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka juga atas pembagian-pembagian yang mereka bagi. Mereka tidak suka perempuan, mereka jadikan itu untuk Allah. Mereka menyukai anak laki-laki, mereka jadikan untuk mereka. Nah, ini semua ikhwah fillah rahimahullah ya, yang menjadikan mereka berbuat seperti itu karena sandaran mereka adalah dhann, logika, prasangka dan hawa nafsu. Nah, Allah menyebutkan bahwa prasangka dan hawa nafsu tidak bisa dijadikan hujah di dalam ibadah. Di dalam agama ini tidak bisa. Ya. Maka sekali lagi ikhwah fillah rahimahullah, kita harus beribadah dan menjadikan agama ini di atas perintah Allah dan jangan mengada-ngada. Itu prinsip beragama itu. Prinsip beragama, ikuti yang diperintahkan dan jangan mengada-ngada. Ya. Karena di dalam mengikuti ada kebaikan dan keberkahan, di dalam perbuatan mengada-ada itu ada ketercelaan dan kehinaan. Nah, munasabatul ayat lil bab. Bagaimana ketersesuaian ayat yang kita baca dalam surah An-Najm dengan bab ini? Anna fiha, di dalam ayat ini sesungguhnya tahrimat tabarruki bil asjari wal ahjari wa'tibaruhu syirkan. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang haramnya kita bertabarruk dengan pohon-pohon dan batu-batu, wa'tibaruhu syirikan, dan dianggap itu kesyirikan. Makanya ikhwafillah, ada di antara jemaah pun kalau berangkat haji atau umroh, sampai ada nanti kalau jemaah haji itu ada kegiatan namanya ziarah di kota Mekah. Di antara tempat yang diziarah itu apa? Ya, Padang Arafah. Nah, Padang Arafah itu yang tempat menjadi destinasinya apa? Itu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Nah, itu semua jemaah itu terkadang naik, terkadang ya berkumpul, kemudian sampai naik ke puncak itu, naik. Nah, kemudian ada di antara jemaah-jemaah itu yang apa? Mengambil batu-batu yang ada di situ. Ngambil atau menuliskan nama-nama di batu itu. Nah, misalnya si fulan dengan si fulana. Nah, ini maksudnya apa? Ada sebuah khurafat di situ. Kalau disebutkan nama di sini ditulis, nanti langgang ya hubungannya antara apa? Ya antara dia dan pasangannya. Nah, seperti mana langgangnya Adam dan Hawa. Macam-macam lagi di sana itu. Saya kalau bawa jemaah saya ingatkan itu. Perbuatan-perbuatan seperti ini jangan dilakukan oleh jemaah. Di sini kita hanya melihat Padang Arafah, kita jelaskan Padang Arafah itu adalah sebuah tempat yang luar biasa untuk berwukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, disebut, atau yang belum punya pasangan dituliskan nama si fulan. Nah, nanti disebutkan calonnya siapa dan seterusnya. Ya. Dan ini perbuatan-perbuatan yang tercela ikhwafillah, enggak ada gunanya, enggak ada dasarnya. Gitu kan? Ini kalau Pak Anto umroh nanti maka ya usahlah ziarah ke sana, datang pergi ke Arafah, inilah Jabal Rahmah itu ternyata. Nah, ada pula yang ngotek-ngotek apa namanya? Batu di situ. Ada yang nulis-nulis. Itu ada. Itu buat spidol itu jemaah itu Pak Haji. Namanya siapa nama? Ditulis anak keluarganya. Ngarap keberkahan bahwa kalau ditulis di situ itu membawa kebaikan untuk keluarganya. Ini perbuatan ya, perbuatan yang tidak benar. Ya, bahkan batu-batu itu dibawa pulang. Mengatakan ada yang barokah, memberikan keberkahan pada keluarganya. Nah, ikhwafillah, perbuatan ini perbuatan syirik. Fa inna ubadah hadil asnam al-madhkura, para penyembah berhala-berhala ini, innama kanu ya'taqiduna husul al-barakah. Mereka meyakini mendapatkan keberkahan. Minha bi ta'zimiha wa du'aiha. Dengan cara mengagungkan pohon, batu, ya, tadi kebo keislamet gitu kan, kotorannya dan seterusnya. Fattabarruku bil kubur. Termasuk tabaruk dengan kubur. Kat tabaruki billata. Ini para kuburiyun ya, orang-orang yang menyembah kubur ya, yang mengambil berkah ke kuburan ya, ingat ini sama seperti kat tabaruki billat bil asjar wa bil ahjar, kat tabaruki bil uzza wa manat ya. Kalau suka kuburiyin itu kan Masya Allah, mereka
Dikubur aja duduknya, ibadahnya, tawafnya, sholatnya, nggak tahu kenapa di mana ininya gitu ya. Allah suruh sholat di masjid malah pergi ke kuburan. Ya Allah suruh untuk beribadah dengan baik dan benar, maka mereka melenceng. Ya. Orang sudah meninggal untuk apa diminta? Untuk apa diminta kepada? Untuk mereka sendiri tidak mampu memberikan manfaat bagi diri mereka, apalagi untuk orang lain. Ya, kan pernah saya sampaikan ya, jangan ke orang meninggal dunia meminta kepada yang hidup saja belum tentu dapat, apalagi yang sudah mati. Nah, gunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Ma yustafadu minal ayat. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah kita baca? Satu, anna tabarruka bil asyari wal ahjari syirkun. Bertabarruk dengan pohon dan batu-batu adalah kesyirikan. Ini ikhwafillah, bukan kita anti tabarruk. Ini dakwah as-salaf, dakwah salafiyah, wahabiyah ini mereka mengharamkan tabarruk. Tabarruk yang syirkiyah yang kita larang. Tabarruk as-syirkiyah yang dilarang dalam. Jangan menyalah-nyalahkan. Kita tidak menyalahkan ya perorangan, tapi perbuatan yang melakukan itu wajib disalahkan. Kalau itu salah, kan kaidahnya tidak boleh saling menyalahkan. Ini kaidah yang batil ini. Al-haq disampaikan, ya kan, kebatilan mesti diingatkan. Kalau tidak, apa gunanya amar ma'ruf nahi mungkar? Allah suruh kita untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan disalah-salahkan orang. Kita tidak sedang menunjuk hidung orang. Kita bukan menunjuk person, tapi kita sedang menjelaskan perbuatan yang terlarang itu ini. Kalau Anda melakukan itu, tinggalkan. Kalau tidak, jangan tersinggung. Alhamdulillah kalau tidak melakukan itu. Ini subhatnya, tidak boleh kita saling menyalahkan. Biar masing-masing orang beribadah sesuai dengan kesenangannya sendiri. Nah, ini nanti masuk lagi kepada keyakinan orang-orang bahwa semua agama nanti sama. Ya, masing-masing orang berhak masuk surga dengan keyakinannya. Nah, Islam wajib dijelaskan al-haq wal haq. Kalau tidak, apa gunanya Al-Quran diturunkan Allah? Apa gunanya Nabi SAW diutus kalau bukan untuk menjelaskan kebenaran? Nah, Nabi sekarang tidak ada. Syariatnya tetap ada sampai berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Kita sampaikan perbuatan yang syirik kita mesti tinggalkan. Perbuatan yang terpuji kita lakukan. Nah, kita sedang menjelaskan perbuatan-perbuatan syirik yang dilarang dalam agama kita. Ya. Yang kedua, masyru'iyatu mujadatil musyrikin liibtali syirki wa takrir tauhid. Disyariatkan kita untuk menyampaikan hujjah, berdebat dengan orang musyrikin dengan tujuan membatahkan kesyirikan mereka dan mengokohkan tauhid. Yang ketiga, annal hukma la yuthbit illa bidalil. Hukum itu tidaklah berlaku kecuali dengan dalil. Mimma anzalallahu la mujarradul dhann wa huwa al-anwa wa huwa nafs. Tidak didasari dengan dhann dan hawa nafsu. Jadi hukum berlaku dengan dalil, tidak dengan apa yang diprasangkakan atau dengan hawa nafsu. Yang keempat, annallaha qad aqama al-hujjata bima ursila minar rusul wa anzala minal kutub. Allah telah menegakkan hujahnya dengan diutusnya para rasul dan diturunnya kitab-kitabnya. Ikhwafillah, inilah pelajaran kita pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya pemahaman yang benar dan semangat untuk mengamalkan. Ya, jangan kita bertabaruk dengan pohon, batu dan sejenisnya, apa saja benda-benda selain itu yang kemudian kita meyakini itu memberikan manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan kita. Yang bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat hanya Allah, dan bisa menolak hanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadis berikutnya adalah beberapa contoh-contoh ya bentuk-bentuk yang dulu orang-orang musyrikin melakukan itu, dan itu akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara